Udah? Sudah Mbak, silahkan dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita bisa melalui melalui Gmeet untuk pertanyaan nanti dijawabnya diskusinya melalui WA Group. Dan juga terima kasih kepada Mas Yudi yang sudah membantu kelompok kami untuk merekam proses pembelajaran pada hari ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Izzatus Sa'adah, Laudatul Jannah, dan Ririn Nur Fadil Hafid. Kami akan membahas tentang suhu dan kalor. Langsung saja. Sudah Mbak. Oh ya, untuk materi yang pertama, materi utamanya kita akan membahas tentang suhu, termometer, pemuaian, kalor, dan asas Black. Dan suhu. Suhu itu apa sih? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda yang memerlukan titik acuan atau titik patokan. Jadi suhu itu kan untuk alat ukur suhu sendiri itu kan termometer. Nah, jadi setiap suhu itu memiliki titik acuan masing-masing yang berasal dari kata termo dan meter. Termo sendiri berarti itu panas, sedangkan meter itu berarti untuk mengukur. Itu ada beberapa jenis termometer. Ada termometer suhu badan, termometer suhu ruang, sama termometer maksimum dan minimum. Kemudian kita masuk ke ada apa saja termometer itu. Jadi ada 4 macam jenis termometer. Jenis satuannya ada termometer Celsius, Moore, ada termometer Kelvin. Mereka juga memiliki pastinya perbandingan yang berbeda-beda. Berasal dari mana? Itu berasal dari sini, dari skalanya, dari skala tiap termometer. Skala untuk termometer Celsius itu adalah 100, skala untuk termometer Reaumur itu adalah 80, sedangkan termometer Fahrenheit memiliki skala 180. Dari situlah didapatkan suatu perbandingan bahwasanya Celsius memiliki perbandingan 5, Reaumur 4, dan termometer Fahrenheit itu 9. Nah, didapatkan perbandingan 5:4:9, sehingga hubungan ketiga termometer tersebut dapat dinyatakan seperti rumus yang sudah ada di situ. Seumpama nih, kita pingin cari dari derajat Celsius ke Reaumur. Kan yang berarti yang ditanyakan Reaumur, jadi itu untuk perbandingannya nanti yang ditanya per diketahui dikalikan sama suhu yang diketahui. Jadi 4/5 dari suhu derajat Celsiusnya itu nanti jadi satuannya tuh jadi Reaumur gitu. Nilainya tuh sama seperti suhu Reaumur. Jadi rumusnya itu yang ditanya per yang diketahui. Yaitu ditambah 273, sedangkan kalau dia dari Kelvin ke Celsius berarti dia harus dikurangi 273 derajat Kelvin. Seperti itu mengenai tentang termometer. Selanjutnya kita masuk ke pemuaian. Pemuaian itu terjadi di 3 zat. Pada zat padat terjadi pemuaian, zat cair terjadi pemuaian, zat gas juga terjadi pemuaian. Sebelum itu apa sih pemuaian? Pemuaian itu adalah perubahan suatu benda yang bisa menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Jadi pemuaian itu terjadi karena perubahan suhu yang meningkat.
Yang pertama pemuaian pada zat padat. Pemuaian zat padat itu ada tiga, ada muai panjang, ada muai luas, ada muai volume. Kita masuk ke muai panjang. Muai panjang itu biasanya terjadi pada suatu besi, seumpama tuh besi atau kayak lempengan gitu ya. Itu bisa mungkin kalau lempengan lebih kayak ke besi, itu terjadi muai panjang. Yang awalnya panjangnya X seumpama ya, yang awalnya itu panjangnya X, itu akan memuai menjadi X ditambah sama pemuaiannya itu. Nah, dari muainya itu nanti kita kan dapat tuh kira-kira panjang muainya itu berapa. Nah, itu disebut delta L. L itu kan long. Jadi kalau muai panjang itu berarti delta L-nya. Delta L-nya itu rumusnya seperti alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi setiap benda itu memiliki koefisien panjang yang berbeda-beda. Jadi delta L itu rumusnya sama dengan alfa dikalikan L0 panjang mula-mula dikalikan sama perubahan suhu. Ingat perubahan suhu itu adalah T2 dikurangi T. Kalau seumpama secara teori itu kan bisa diambil sama dengan ya udah berarti L0-nya ditambah sama itu delta L besarnya apa? Besar muai panjangnya itu berapa, semua itu diketahui. Kalau semua tidak diketahui bisa dijabarkan kan, tadi delta L sudah ada rumusnya. Jadi untuk panjang akhir bisa didapat, itu ada rumus sederhananya sudah, L0 dikalikan 1 plus alfa kalikan delta T. Seperti itu ya untuk karena kenaikan suhu atau dipanaskan. Selanjutnya kita masuk, tadi kan kata saya alfa itu merupakan koefisien muai panjang. Ini ada beberapa koefisien muai panjang berdasarkan jenis benda. Jadi Mbak bisa dibaca atau kalau mau di screenshot juga bisa, searching di internet juga ada. Itu sudah ketentuan. Dan kita selanjutnya masuk ke muai luas. Muai luas itu mungkin lebih seperti bentuk lempeng ya Mbak ya, yang meluas kayak gitu. Rumusnya juga tidak beda jauh sama yang di atas tadi. Cuma kalau muai luas itu untuk koefisien muainya itu diibaratkan sebagai beta. Rumusnya bersama juga, beta dikalikan A0 dikalikan perubahan suhunya. Lanjut, untuk muai volume juga sama. Untuk koefisien muainya itu diibaratkan dengan selanjutnya yaitu massa jenis zat cair. Dalam rumusnya adalah Rho 0 sama dengan M per V0. Rho 0 yaitu massa jenis zat cair mula-mula. Kalau M yaitu massanya, V0 adalah volume awal. Dan dalam pemaparannya adalah Rho sama dengan M per V1 sama dengan M per VT dikali 1 plus gamma delta T. Dan turunannya adalah Rho sama dengan Rho 0 per 1 plus gamma delta T. Lanjut, Mbak. Nah, ini koefisien muai volume berdasarkan jenis zat cair. Itu ada tabelnya, bisa dilihat sendiri. Nanti kalau penghitungannya dalam koefisien bisa dimasukkan itu. Lanjut, Mbak. Selanjutnya yaitu anomali air. Anomali air yaitu perilaku aneh air pada rentang suhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, di mana pada suhu tersebut air menyusut atau terjadi pengarutan seiring dengan kenaikan suhu. Selanjutnya yaitu pemuaian.
Selanjutnya next Mbak. Selanjutnya yaitu pemuaian gas. Pemuaian gas dibagi menjadi 3 yaitu isotermik, isobarik, dan isokorik. Next Mbak. Nah, pemuaian pada gas persamaan gas ideal dinyatakan dengan persamaan menurut hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu rumusnya adalah P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P dikali V per T itu sama dengan konstan. Next, Mbak. Nah, ini ada rumus-rumus dari pemuaian gas, yaitu yang pertama isotermik atau suhu tetap. Rumusnya itu T1 per T2, yaitu P dikali P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P dikali V sama dengan konstan. Yang kedua yaitu dari isobarik atau tekanan tetap, yaitu P1 per P2 yang turunannya adalah V per T sama dengan konstan dikali V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga yaitu isokorik, 1 per T1 sama dengan P2 per T2 dalam artian P per T sama dengan konstan. Next, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu kalor. Kalor yaitu suatu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu rendah jika keduanya bersentuhan. Nah, kalor itu dalam 1 joule sama dengan 0,24 kalori atau 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Itu contoh dari kalor. Next, Mbak. Nah, ini ada rumusnya. Kalor sama dengan M dikali C dikali delta T. Yang mana Q adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas. Yang satuannya joule atau kalori. M yaitu massa benda, satuannya adalah kilogram atau gram. C adalah kalor jenis benda, satuannya yaitu joule atau kilogram per kilogram derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu, yang satuannya Kelvin atau Celcius. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor atau biasanya itu tandanya C besar. Nah, itu ada rumusnya, yaitu C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan MC kali delta T. C besar itu adalah kapasitas kalor sendiri atau satuannya adalah joule per Celcius atau kalori per Celcius. Kalau M yaitu massa benda, yang satuannya kilogram atau gram. Kalau C kecil itu kalor jenis benda, yang satuannya joule per kilogram Celcius atau kalori per gram Celcius. Next, Mbak. Nah, bab selanjutnya yaitu kalor laten yang akan dipaparkan oleh Mbak Ririn Nurfadile. Mbak Ririn, Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Iza. Saya akan melanjutkan yaitu kalor laten.
Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kilogram zat untuk merubah wujud. Rumusnya yaitu L sama dengan Q per M atau Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor, kemudian M kecil adalah massa zat, dan L besar adalah kalor laten titik C, kemudian H adalah koefisien konveksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan sesi kritik. Mungkin ada saran dan kritik dari teman-teman, dipersilahkan. Kemudian kita next ke sesi pertanyaan. Mari Mbak dipersilahkan ya yang ingin memberikan kritik dan saran. Kalau memang nggak ada, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak presenter yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan langsung ke pertanyaannya. Kita kan sering menjumpai rel-rel kereta api yang ada di stasiun kereta api ya, yang mana kan itu sangat terbuka sekali dan bisa langsung bertatap muka dengan sinar UV. Nah, berarti kan dia itu terbuat dari besi kan ya Mbak. Nah, terus kita tahu kalau besi itu kalau terkena sinar UV atau matahari itu kan mengalami pemuaian gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih para arsitektur atau engineer memberikan konsep pada si rel kereta api itu supaya tidak terjadi pemuaian dan tidak menghambat perjalanan daripada kereta api itu sendiri. Oh iya, baik Mbak. Terima kasih Ji atas pertanyaannya. Oke, kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Selanjutnya 2 penanya lagi. Mungkin dari Mbak Siti sudah bisa dicukupkan ya Mbak ya? Iya Mbak, sudah. Ya, saya ada. Mbak Siti ya selanjutnya. Ya, monggo Mbak Siti Zakia. Ya, mari. Waktu kita meniup makanan yang panas atau dingin, kenapa apa alasan gimana? Kenapa udara yang kita tiup lebih dingin daripada suhu tubuh? Gitu aja, Wis. Iya Mbak, baik. Ya, terima Terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya. Meterkan Kelvin ketika kita mengerjakan soal. Apabila suhunya diketahui memiliki satuan selain Kelvin, maka satuannya juga harus diubah ke Kelvin. Lalu pertanyaannya, apa fungsi diciptakannya termometer Fahrenheit, termometer Celsius, dan termometer yang? Ya, terima kasih. Oh iya Mas, baik terima kasih. Berarti mengapa pertanyaannya lebih kenapa kok diciptakan termometer Celsius, Reaumur dan Fahrenheit, sedangkan kalau kita mengerjakan soal itu selalu diubah ke Kelvin, seperti itu? Iya. Oh iya baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk hari ini dan terima kasih juga dari pertanyaan-pertanyaannya.
Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk sesi diskusinya di grup. Habis ini saya bakal paparkan apa saja pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Kita lanjutkan di grup. Bisa pindah di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.